Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tatak Gali Cahyoko, NIM 2105101113, kelas 3C, mata kuliah struktur data. Dengan dibuatnya video ini, saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah struktur data yang dibimbing oleh Bapak Buku. Tugas dari struktur data adalah membuat sebuah aplikasi secara mandiri yang nantinya di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa menu. Di antara lain ada binary search, linear search, jump search, bubble sort, insertion sort, quick sort, NQA, DQA, push stack, dan pop stack. Oke, lanjut saja ke bagian yang pertama, yaitu binary search. Di dalam codingan yang saya buat ini, peran binary search di sini adalah sebagai algoritma pencarian untuk data yang terurut. Pencarian ini dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data, kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Lanjut, menu yang kedua adalah linear search, di mana linear search ini nantinya akan memiliki peran di dalam aplikasi sebagai pencarian linear. Metode paling sederhana untuk mencari sebuah kumpulan data, mulai dari awal kumpulan data, setiap item data. Setiap item data itu diperiksa hingga ditemukan kecocokan. Setelah item ditemukan, pencarian itu berakhir. Jika tidak ada kecocokan, maka algoritma harus menangani ini. Selanjutnya ada jump search. Di dalam codingan menu jump search, ini berperan sebagai sebuah program algoritma pencarian interval. Maksudnya adalah algoritma yang relatif baru yang bekerja hanya pada array yang diurutkan. Ini mencoba untuk mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan daripada pencarian linear dengan tidak memindai setiap elemen seperti pencarian linear. Di dalam jump search atau dalam jump search ini array dibagi menjadi m block. Ini mencari elemen dalam satu blok, dan jika elemen tidak ada maka pindah ke blok berikutnya. Ketika algoritma menemukan blok yang berisi elemen, ia menggunakan algoritma pencarian linear untuk menemukan indeks yang tepat. Algoritma ini lebih cepat dari pencarian linear, tetapi lebih lambat dari pencarian biner. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, saya di sini membuat sebuah codingan yang berisi tentang bubble sort. Bubble sort di sini memiliki peran nantinya sebagai metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses. Demikian seterusnya. Kapan berhentinya? Jika di sini terdapat atau timbul sebuah pertanyaan, kapan berhentinya bubble sort ini? Saya pernah membaca di dalam artikel atau jurnal yang membahas tentang bubble sort. Bubble sort akan berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Jadi di sini di artikel yang pernah saya baca menerangkan bubble sort itu akan berhenti jika semua array itu telah diperiksa dan tidak ada pertukaran di dalamnya.
serta yang paling akhir yaitu tercapainya perurutan yang telah diinginkan orang yang membuat program ini. Selanjutnya yaitu setelah bubble sort, saya di sini membuat tentang insertion sort. Insertion sort berperan penting di sini sebagai sebuah metode pengurutan data dengan melakukan penempatan setiap elemen data pada posisinya dengan membandingkan dengan data-data yang telah ada. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data para array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya atau belum. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Yang keenam atau selanjutnya yang saya buat programnya di sini adalah tentang quicksort. Quicksort merupakan algoritma untuk mengurutan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Pada prinsipnya di sini, nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya. Posisi di setiap akhir proses partisi. Maka bisa disebut quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Quicksort juga menggunakan rekursif dalam algoritmanya. Bagian yang selanjutnya adalah tentang NQW. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini saya menampilkan codingannya yang pecahan. Sebenarnya ada yang sudah saya gabung Pak, seperti yang video sebelumnya itu, tapi saat saya buka lagi kok laptop saya stuck, macet, dan malah mental keluar sendiri Pak, nggak bisa dibuka lagi. Oleh karena itu saya pakai yang codingan pecahan Pak ya. Baik, saya lanjut tentang NQW. NQW adalah sebuah proses untuk penambahan di posisi rare. Maksudnya, jika sudah mempunyai elemen, maka nilai rare harus bertambah 1. Kemudian data baru disimpan di QW pada posisi rare. Atau lebih mudahnya, NQW ini menambahkan elemen ke akhir antrian. Proses dari NQW ini adalah jika NQW diterapkan pada QW circular atau circular array statis dengan nama lain, dengan cara penambahan data dilakukan jika kondisi QW tidak penuh. Jika keadaan kosong, tanda kutip, maka posisi for dan rel bernilai 1. Tetapi jika tidak kosong, maka nilai rel bertambah 1. Dan jika rel ada di posisi maksimum, pada posisi maksimumnya QW, maka rel sama dengan 1. Fungsi dari NQW ini sendiri adalah memasukkan sebuah elemen ke dalam QW tile dan head dari awal yang bernilai 0. Selanjutnya ada DQW. Operasi DQW adalah sebuah proses pengambilan satu elemen dari QW. Elemen data setelah elemen diambil dalam kurung atau tanda kutip dari posisi kedua sampai posisi paling belakang, dan kemudian posisi rare akan berkurang 1 karena ada data yang diambil. Atau dapat disimpulkan bahwa DQW ini memiliki program untuk menghapus elemen dari depan antrian, berbalik fungsi dari NQW yang memiliki program untuk menambahkan elemen ke akhir antrian. Dari ke-8 menu yang sudah saya buat tersebut, saya meringkasnya terlebih dahulu di sini. Langsung saja saya arahkan kepada bagian GoTo
atau mulai masuk ke dalam pilihan nantinya. Berikut proses-proses semuanya jika sudah dimasukkan ke dalam pilihan, dan nanti di akhir dari 8 ringkasan menu ini akan ada hasil runningnya.